kurang semangat, kita lebih semangat lagi, oke? Sekali lagi, Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan yang bersukacita pada siang hari ini, lambaikan tangan. Oke, boleh lihat tangan kirinya, kasih tos dulu dong. Semangat kita ya, ibadah kedua. Oke, saya undang bangkit berdiri, kita mulai untuk ibadah siang hari ini. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih Bapa untuk purna anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami bawa semua yang ada pada hati diri kami Tuhan. Kami mau persembahkan siang hari ini untuk Engkau Tuhan. Kami mau fokuskan setiap pikiran kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Penuhi kami, urapi kami lebih lagi ya Bapa. Layakan kami lebih lagi Tuhan. Untuk kami terus boleh menghampiri tahta suci-Mu. Kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu dalam hidup kami. Ini setiap kami ya Bapa. Kami bawa semua yang ada pada diri kami hanya untuk Engkau. Kamu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kamu persembahkan setiap tubuh jiwa roh kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami minta hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Kami yang datang siang hari ini, kami akan merasakan kasih-Mu, kami akan merasakan sukacita-Mu, kami merasakan pengharapan yang ajaib dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami datang, kami pulang akan membawa kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan siang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan VOP. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita.
Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit. Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan isi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, silakan duduk kembali. Ini kami ya Bapak. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu.
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami ya Bapa, agar kami boleh layak menghadiri Allah kami yang kudus. Kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
bersuka cita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia Raja yang ajaib, amin. Mari kita puji bahwa Dia Raja yang sangat ajaib. Mari kita datang memuji Dia dengan penuh ucapan syukur. panjinya. Amin. Mari kita sorakan kemenangan.
Dia dahsyat. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, dahsyat. Engkau Allah kami yang hebat. Terima kasih Bapa. Ini siap kami ya Bapa. Ajar kami untuk belajar menyenangkan Engkau Tuhan. Ajar kami lebih dalam lagi ya Bapa, untuk lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapa kami minta, Bapakku minta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa kami rindu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu.
saudara, kekasih-kekasih Tuhan, tetap berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Apakah sampai hari ini Tuhan Yesus itu tetap membuat engkau terpesona? Tetapkan hatimu untuk tetap terpesona kepada Dia. Nothing else, gak ada yang lain. Haleluya, haleluya. Kau Yesus yang membuat kami terpesona. Betapa kami
ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Biar hati kami tetap terpesona hanya kepadamu. Sebab Kau Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami totally Tuhan. Kau sungguh totalitas mengasihi kami. Perbuatan ajaib-Mu tetap nyata sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Di tengah segala goncangan yang terjadi di akhir zaman ini, kami tetap teguh percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki kehidupan kami, yang sebentar lagi akan datang menjemput gerejanya. Dan biarkan kami anak-anak-Mu tetap hanya terpesona kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, urapi kami semua. Sebab Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Raja di atas segala raja. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus guru kami yang terbaik tetap urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat dengan saya katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Siapa bersuka cita pada siang hari ini? Lambaikan tangannya, haleluya. Siapa yang hari ini tetap terpesona kepada Tuhan Yesus? Iya, ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa.
Saya siang hari ini akan share tentang biar kita tetap teguh imannya di akhir zaman ini, tetap teguh di akhir zaman gitu ya. Tapi setelah saya mengalami beberapa hal, menjumpai beberapa hal, ternyata saya percaya kita itu tetap teguh kepada Tuhan di akhir zaman ini karena kita terpesona dengan Tuhan. Kalau kita terpesonanya kepada yang lain, nah itu berbahaya. Ku terpesona gitu ya. Terpesonanya kepada yang lain ya, terpesonanya kepada harta sementara. Terpesonanya kepada apalagi ya, istri kita yang cantik ya. Ada masanya. Ada masanya bukan ganti istrinya maksudnya. Tapi satu saat dia juga ya setelah married jangan-jangan nanti badannya juga berubah gitu enggak, tapi dijaga ya semua ya. Seperti itu ya. Pokoknya yang ada di dunia ini sementara gitu ya. Hanya Tuhan yang enggak sementara ya. Tetap teguh di akhir zaman itu penting ya. Saya percaya kita sudah hidup di akhir zaman. Halo, lambaikan tangannya yang percaya. Iya. Kita bahkan hidup di akhir zaman bagian akhir. Kalau Pastor Niko kutip bukunya dari pernyataan dari Profesor Errington, kita hidup seperti buku, tapi buku di bab akhir, bagian akhir gitu. Jadi udah bener-bener memang kita ada di akhir zaman gitu. Tapi satu hal yang mendasari kita, goncangan memang ada ya, ada. Tapi kalau kita sudah sempat punya experience terpesona banget sama Tuhan, saya percaya kita tetap teguh di situ ya. Nanti ada beberapa hal yang saya akan sharekan. Nah, saya akan bagikan pengalaman saya, saudara ya. Beberapa yang lalu saya melayani di satu persekutuan doa kantor. Nah, ada seorang bapak itu kesaksian begini. Dia kesaksian begini, Tuhan itu hal-hal yang kecil dijawab katanya gitu. Anak saya sudah jadi hamba Tuhan, sudah lulus sekolah Alkitab, usianya sudah 24 tahun katanya, sedang berlibur ke Jakarta ke rumah kami katanya gitu. Nah kalau sudah anak saya datang itu kita tidur, dia tidur bersama kami katanya gitu, jadi rame-rame di kamar itu ya. Tapi tiba-tiba anak saya itu ngeluh nggak bisa jalan karena sakit bisul. Saudara jangan tanya bisulnya bagian mana, saya juga nggak tanya ya. Nah, ya pokoknya dia nggak bisa jalan karena sakit bisul. Halo, siapa yang pernah sakit bisul di sini? Sakit nggak? Sakit. Dan dia bilang katanya sampai nyut gitu ya. Sampai aduh ini gimana gitu, kasihan kamu nak liburan gak bisa kemana-mana, sakit bisul papanya begitu. Nah kemudian singkat cerita bapak ini cerita, saya dan istri saya selalu berdoa, ayo kita berdoa. Akhirnya dia bisa menikmati liburannya karena bisulnya itu meletus gitu ya, meletus dan sembuh. Saudara ketawa, saya nangis. Kenapa saya nangis? Saya mulai terpesona dengan Tuhan itu juga karena sakit bisul disembuhkan. Saya nangis, saya ingat itu nangis. Waktu itu saya masih kelas 1 SMP, saya masih menjelang remaja dan kelas 1 SMP naik ya, yang kelas 1 SMP ada di atas ya. Saya waktu itu masih kelas 1 SMP. Satu kali saya bisul di sini. Di pipi saya ini gede banget, kalau teman-teman lihat pipi saya yang sini ada sedikit kayak warnanya agak beda, itu bukan flek-flek kayak itu bekas bisul zaman saya masih remaja dulu. Jadi bisul di sini itu besar, saya dibawa ke dokter tuh sampai sudah 2 kali. Saya 2 minggu gak masuk sekolah, malu dong. Belajar masih bisa, jalan masih bisa loh. Anaknya teman tadi kan gak bisa jalan masih beraktivitas. Tapi kalau ngaca malu. Halo, anak remaja kalau jerawat kecil gini aja ribut. Yang punya anak cewek, anaknya ribut gak kalau jerawatan? Ribut. Dulu teman saya baru married, dia bilang gini, aduh Marta aku baru tahu cewek itu ternyata jerawat masalah. Istriku tuh jerawatan sudah bingung, ini gimana ya? Kak ini kok bilang suaminya gitu, ini ada jerawat ada gini. Aku baru tahu sebegitunya. Ini lebih dari jerawat, segini sampai bengkak gini. Kami orang tua saya bawa ke dokter sudah sampai 2 kali.
Sampai ganti obat, sampai kalau sekarang browsing itu ngeri tambahan. Itu kalau browsing tambah ada yang lebih negatif lagi, kalau bisul di muka itu saudara-saudara baca tambah ngeri. Tapi satu kali ya saudara, ada seorang ibu pendeta, oma. Ya, beliau waktu itu mungkin usianya sudah 80-an, tapi masih dipakai Tuhan. Saya ingat beliau dipanggil Tuhan tuh hampir 100 tahun usianya, melayani Tuhan. Oma ini tokohnya, salah satu tokohnya GBI juga di daerah Jawa Timur ya. Oma ini kami semua manggilnya Mbah Hatmo Putri. Nah, kalau suaminya kami manggilnya Mbah Hatmo Kakung. Itu kalau di GBI, sejarah GBI Jawa Timur ada beliau itu tokoh-tokoh yang senior, memberikan teladan iman buat kami. Itu datang dan dia bilang, "Marta, katanya kamu lama gak sekolah." "Iya, Mbah Hatmo ini apa bisulan," saya bilang begitu ya. Terus kemudian saya diajak berdoa ya, sembuh dan sekolah lagi, jangan terlalu betah nggak sekolah katanya. Ya sepengin sekolah sih ya, tapi kan gitu. Nah kemudian saya didoakan, selesai didoakan itu pecah bisulnya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Itu pecah bisulnya, sama ibu saya dibersihkan pelan-pelan, darahnya dibersihkan tuh banyak banget, darah itu banyak banget pokoknya, sampai akhirnya muka saya kembali dan besok lusanya saya sudah bisa sekolah. Yang saya garis bawahi di sini, teman-teman semua mungkin gak ngalami, saya hari itu masih 12 tahun usia saya sangat terpesona dengan Tuhan Yesus. Tuhan kok mengasihi saya, aku udah 2 minggu gak sekolah, Tuhan izinkan sekarang sembuh aku bisa sekolah. Saya nangis dan di dalam hati saya terdalam yang gak bisa saya ucapkan siapa-siapa, aku satu saat akan melayani Engkau Tuhan. Aku terpesona sama Tuhan Yesus, aku sangat terpesona. Waktu teman saya di WPD kantor tuh kesaksian itu, saya nangis karena saya ingat kasih Tuhan, kasih mula-mula yang saya lihat. Aku sangat terpesona sama dia. Aku rasakan jamahan Tuhan. Bapak saudara, kalau berdoa buat anak-anak kita, doakan sampai dia mengalami Tuhan secara pribadi, sampai dia terpesona. Saya percaya mengalami Tuhan secara pribadi gak akan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Gak akan pernah di tengah goncangan seperti apapun, gak akan pernah tinggalkan Tuhan. Selama saya melayani Tuhan, bukan gak ada tantangan banyak. Kami pernah ketakutan, diintimidasi, ada bagian keamanan datang dan sebagainya. Itu pernah ketakutan juga, pernah bagaimana. Tapi saya tahu saya nggak akan tinggalkan pelayanan. Saya pernah difitnah, saya dan Pak Aryo pernah difitnah, tapi kami tetap mau terpesona ya pada Tuhan. Kami gak mau tinggalkan Tuhan, bahkan kami tetap melayani Tuhan. Saudara, mungkin tadi kita ketawa-ketawa, tapi ini menjadi bagian iman yang terpenting. Di akhir zaman ini terpesonalah pada dia. Terpesonalah kepada dia. Kalau kita terpesona pada dia, kita akan tetap teguh di akhir zaman ini ya. Oke, kita akan lanjutkan. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Maaf ya, saya selalu sering bilang saya itu orangnya nangisan kalau di hadirat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik ya. 2 Timotius 3 ayat 1-9 kita baca bergantian ya. Ketahuilah, saya dulu baru Bapak Ibu Saudara serentak ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sama-sama. Ayo semangat bacanya.
Halo, sudah digenapi, sudah terjadi? Ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Sampai sini dulu, udah ada yang model begini? Banyak? Banyak, oke. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu sama-sama. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama-sama. Ya, 9 sama-sama yuk. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin ya. Jadi Bapak Saudara, ini keadaan manusia akhir zaman. Aduh, relate banget. Kita sudah jumpai banyak banget. Halo ya. Halo, kalau ada satu case yang viral gitu ya tentang penyelewengan keuangan, ada apa nggak heran juga di situ juga ada yang namanya Kristen. Nah, jadi udah ini relate banget gitu ya. Kalau kita lihat seperti itu firman Tuhan gimana ya? Berarti nggak dilakukan dong gitu ya. Seperti itu. Nah, kita ini dipanggil untuk apa? Tetap setia dan teguh kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Halo. Suatu kali waktu komunis berkuasa di China, ya saudara, dari luar, tenang, bukan di sini, ya. Ada dalam satu kelompok ibadah datanglah tentara komunis. Kemudian tentara komunis pasang itu kenceng juga yang ganggu ya, nggak apa-apa deh, ya berkati mereka Tuhan ya. Ada tentara komunis pasang satu gambar salib Tuhan Yesus di situ, dan dia kasih pengumuman, yang mau ikut komunis ludahin ini, yang tetap mempertahankan imannya apa ya, jangan yang nggak ngeludahin berarti yang tetap mempertahankan imannya. Waktu tentara itu pasang itu dan orang keluar satu persatu, hampir semua, maksudnya banyak lah yang meludahi gambar itu karena takut. Setelah selesai tentara komunis ngomong gini, yang model ketakutan gini juga gak diperlukan di komunis. Yang model begini nih gampang goyah begini gak dibutuhkan. Kita butuh orang-orang yang teguh, yang kuat gitu ya, yang tetap setia katanya. Jadi kadang-kadang apa yang kita pikirkan tuh gak sama gitu ya. Nah itu mungkin jokes atau bagaimana, saya hanya baca artikel. Nah saudara-saudara, bagaimana supaya kita tetap teguh di akhir zaman ini ya. Kita tetap teguh di akhir zaman ini. Perhatikan di sini. Yang pertama, kita harus mengenali tanda-tanda zaman. Halo, baca bersama saya apa? Mengenali tanda-tanda zaman. Ya, kita lihat tadi di 2 Timotius 3 tadi itu keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan kutip yang ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah beribadah, bahkan melayani, tapi ternyata ya, saya beberapa kali mungkin pernah cerita ke teman-teman. Saya dulu sangat terpesona pada seseorang, makanya nggak boleh ya. Buku-bukunya saya miliki, salah satu pastor yang cukup terkenal yang mengajarkan bagaimana dating yang di dalam Tuhan, bagaimana wah adik-adik rohani saya kasih pelajaran itu hebat gitu ya. Sampai satu saat saya ingat menjelang pandemi atau awal-awal pandemi, tiba-tiba di
di news itu, di berita itu dikatakan pastor ini bercerai. Saya itu udah sedih banget. Bercerai, dia ngajari pacaran yang sehat di dalam Tuhan loh, gitu. Bercerai, ini hamba Tuhan Amerika ya saudara ya, bukan di Indo. Saya bukunya sampai sekarang masih ada ya, masih saya simpan buku-bukunya, bagus pengajarannya. Nah, saya sedih banget waktu mendengar pastor ini bercerai. Enggaknya itu, kemudian dalam satu parade LGBT beliau ada di situ. Saya dikirimin link-link itu, foto-foto itu sama adik-adik rohani saya, ini tambah jelek. Ya, jadi makanya terpesonanya hanya kepada Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini orang bisa secara lahiriah dia melayani Tuhan. Secara lahiriah memberitakan firman, tapi ternyata keluarganya terbengkelai juga ada ya. Oleh karena itu Pak Tim bikin satu acara Happy Family Hour ya. Itu sebulan sekali. Itu untuk kita tetap ya, kita tetap mempertahankan keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita terpecah dan sebagainya ya. Nah, jadi kita harus mengenali tanda-tanda ini. Ada LGBTQ mulai benar-benar kayak diterima gitu ya, kayak dianggap bukan dosa gitu. Itu mengerikan. Satu kali teman saya kirimin, kalau kamu ke Bangkok harus bisa membedakan mana lady boy dan yang benar-benar true woman. Tahu maksud saya lady boy? Rata-rata posturnya tinggi-tinggi, kalau lady boy kayak Pragawati cantik-cantik katanya. Karena cowok kan memang kalau orang Asia cowok pasti lebih tinggi kan dari cewek ya, seperti itu. Terus kemudian kamu cara mengenalinya itu terus dengarkan suaranya, karena sejauh ini belum operasi plastik model apapun cantik tapi suara belum ada bisa dirubah. Dengarkan suaranya katanya gitu. Wah, ini udah benar-benar akhir zaman saudara. Sudah benar-benar akhir zaman. Bahkan lebih cantik itu ya pasti karena dioperasi-operasi terus. Nah, kita tinggalkan itu. Yang jelas kita harus kenali itu. Berarti kita sudah hidup di akhir zaman, tapi Tuhan mau kita tetap teguh terpesonanya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya ya. Nah, Matius 7:15-20 mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ucapkan bersama saya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya nggak bisa. Buah ara ya buah ara gitu ya. Nah, jadi ada yang sepertinya wah karunianya oke, pengajarannya oke, tapi buah kehidupannya wow. Seperti tadi saya bilang, saya terpesona dengan buku-bukunya, pengajarannya, bagaimana pacaran di dalam Tuhan yang sehat. Seperti itu, ternyata beliaunya divorce. Makanya saya kok beliaunya divorce, gak menghidupi firman berarti kan ya. Seperti itu. Terus setelah itu ada di parade itu. Nah teman-teman perhatikan buahnya. Buahnya itu yang terpenting. Tadi pagi Pak Haryo share apa yang kita dapat dari gembala kita ya, waktu MDPJ, Pastor Niko, kita waktu di MDPJ yang ikut MDPJ kemarin semua dengar. Itu memang sekarang itu banyak sekali pengajaran-pengajaran gitu ya. Apalagi kita bisa akses di medsos kita dengan gampang seperti itu. Tapi ayo kita kembalikan hati kita pada firman yang betul, dan salah satunya tadi kemarin juga disinggung tentang persepuluhan. Firman Tuhan bilang apa seperti itu. Itu salah satu contoh aja. Nah, Roma 12:2 ini baca sama-sama 23. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan omongan kebanyakan orang. Ini nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kita kembali.
Tadi Pak Aryo bilang, kita dulu di gereja yang Bapak Ibu gembalanya konvensional, strict, benar-benar itu ya melakukan firman Tuhan. GPI juga ya, gereja kita hadir GPI seperti Mahatma Putri itu juga GPI. Nah teman-teman bukan gerejanya ya teman-teman, tapi kita lihat bagaimana founder-founder, bapak-bapak gereja di GPI ini banyak yang strict terhadap pengajaran yang benar. Pastor Rubinadi selalu ingatkan, ayo kembali pada ajaran firman Tuhan yang benar. Nah ini kalau ini mah tata cara ya, bukan pengajaran. Pak Aryo cerita dulu kami kalau mempersembahkan persepuluhan itu di minggu pertama beliau akan sediakan satu tempat khusus dan seluruh jemaat Tuhan membawa amplop persepuluhannya datang ke depan baris, dimulai dari Bapak Ibu Gembala dulu gitu ya. Karena Bapak Ibu Gembala kami juga seorang dokter, seorang bisnismen gitu ya. Ibu Gembala juga seorang bisnismen dan persepuluhan. Bukan berarti kami yang full time hamba Tuhan begini enggak persepuluhan karena saya singgung tadi beliau bisnismen gitu ya. Nah, ya saudara-saudara kami tetap persepuluhan ya saudara. Gereja ini juga persepuluhan ke CK5, juga ke sinode gitu ya. Nah, saudara itu seperti itu. Begitu kita sangat menghormati ajaran firman Tuhan gitu ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sini, jangan kita serupa dengan dunia ini. Itu salah satu contoh saja tentang persepuluhan, tapi paling tidak semua ajaran firman Tuhan ayo kita terima dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, tetap teguh di akhir zaman. Nah, yang kedua baca bersama-sama yuk. Tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan ya. Pegang kebenaran firman Tuhan, bilang apa ya kita nurut gitu ya. Nah saudara lihat ini, firman Tuhan adalah pelita yang memimpin kehidupan kita pada kegelapan akhir zaman ini ya. Saudara di medsos sudah ada, di news sudah ada, waktu Presiden Trump mengatakan hanya ada 2 gender. Ya, male and female, 2 gender. Itu yang protes siapa? Hamba Tuhan. Itu tandanya kita sudah di akhir zaman. Loh, yang lain-lain diem, yang protes siapa? Hamba Tuhan, wanita lagi hamba Tuhannya. Bisa ya, karena kita sudah hidup di akhir zaman. Nah, itu dia. Ya, haleluya, Tuhan yang tahu beliau ya saudara. Nah saudara, ayo kita tetap percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Hanya ada Adam and Eve, ya, male and female, not Adam and Steve. Ya. Nggak ada, yang ada Adam and Eve ya, Adam dan Hawa. Hawa itu Eva, Eve ya. Oke. Nah teman-teman, kita harus ngerti hari ini. Mazmur 119 105 mengatakan begini. Sama-sama yuk. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa yang pernah berjalan di kegelapan? Halo. Iya. Tadi pagi kami heboh jam 2. Tiba-tiba kok bangun kok gelap gulita ya gitu ya. Listriknya konslet rupanya, sekeringnya itu waduh gelap gulita. Jadi begini-begini gitu ya. Jam 2 atau setengah 3 gitu. Karena ternyata lampu kamar mandi yang enggak ada konslet. Begitu kita nyalakan itu lagi. Nah jadi heboh banget, gelap itu nggak enak. Akhirnya raba-raba kan, cari HP, cari apa yang bisa dinyalain gitu ya. Seperti itu. Nah firman Tuhan itu yang menuntun saat kita ada di dalam kegelapan. Nanti kita akan ada cool camp nih ya. Yang kalau anak kota kan taunya lampu mulu kalau malam. Tapi kalau di sana nanti bisa lihat ya langit itu bintangnya begitu jelas gitu karena ada di kegelapan ya. Teman-teman bisa ke pantai dan lihat gelap gitu ya. Silakan daftar di Gembala Kulnya yang itu, yang belum tergabung Kul nanti akan dihubungin ya. Oke, kita akan Kul Camp di hari Lebaran itu ya, tanggal 31 Maret sampai 2 April ya. Pas libur itu ya, semua ikut, yang anak muda ikut, daftar di kakak pembinanya. Nah, itu kita akan rasakan terang itu begitu kita butuhkan.
Kalau di sini kita ngelihat langit tuh kayaknya nggak jelas deh bintang-bintang. Tapi coba di kampung, tanya Kak Eva. Di Pangalengan lihat langit bintang-bintang jelas ya Kak Eva ya. Di sini kan nggak jelas gitu. Seperti itu. Nah, firman Tuhan tuh terang, pelita bagi kaki kita pada waktu kita nggak ngerti apa ya Tuhan yang harus aku lakukan. Aku ada satu pergumulan ini, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Oh, ini pasangan hidup anakku, siapa ya Tuhan? Firman Tuhan yang akan menuntunnya. Oke. Nah, kita lihat di sini tadi 2 Timotius 3 ayat 16-17 ini masih lanjutan kehidupan manusia pada akhir zaman dan ternyata kita harus berpegang ini. 16-17 baca sama-sama 1 2 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jangan tinggalkan ini. Teman-teman semua, kalau saya sih dan gereja ini saudara bawa yang digital juga boleh, smartphone boleh gitu ya. Tapi ada teman-teman saya yang beribadah di gereja lain, saya nggak usah sebutkan, itu semua dianjurkan sudah punya TB2 dan mereka datang loh dengan bawa Alkitab TB2 semua, itu sampai anak-anak mudanya, saya cukup terpesona. Halo anak muda ada yang bawa begini? Kagak ada, sudah saya jawab, paling jawabnya smartphone ya, seperti itu. Nah itu bawanya begini loh. Bahkan ada yang gede gitu ya. Satu kali saya ngelayani persekutuan tuh, ada yang bawanya yang gede, saya bilang itu ABBA ya. ABBA itu yang English Indonesia gitu ya. Ada English Indonesia satu halaman tuh, sini English, satu ini anak King James, ini yang LAI punya. Enggak Kak, ini memang yang cetakan gede karena aku daripada pakai kacamata katanya gitu, jadi pakai yang gede ya. Nah, tapi itu yang penting kita baca. Ya, makanya Gema itu dibaca terus. Nah yang ketiga yang terakhir, baca sama-sama. Hidup kudus di tengah dunia yang tidak kudus. Kalau yang masih remaja, ambil tekad, komitmen, hidup kudus di tengah dunia yang tidak kudus. Kalau ada temanmu nyontek nilainya bagus, kamu gimana? Halo Sam, lapor. Ya lapor boleh, tapi minimal nggak ngikutin gitu loh ya. Minimal nggak apa-apa deh. Aduh Tuhan, ini nilaiku kayaknya parah deh, ini aku lupa yang ini. Tapi jangan tergoda untuk nyontek ya. Jangan tergoda untuk nyontek ya. Karena itu nanti membangun satu sikap mental sampai dewasa nggak baik. Ya. Menghalalkan segala cara. Nanti waktu Anda bekerja juga akhirnya itu apa? Banyak melanggar hal-hal yang bahkan melanggar hukum. Nah, itu dibangun dari kebiasaan sehari-hari. Oke, jangan takut berbeda dengan dunia. Kita dipanggil untuk hidup kudus memang bagi Tuhan. Jangan takut, lo beda banget ini orang sok rohani gini. Udah cuekin aja nggak apa-apa. Saya dulu juga dibilang begitu kok waktu SMP, SMA itu ya. Nah ini saya pendeta lewat nih pendeta, tapi nubuatan rupanya. Kalau saya lewat, kalau saya berbuat kesalahan dan dipanggil di di kantor guru, waduh teman-teman tuh pendeta juga dipanggil ternyata gitu. Tapi kesalahannya nanti saya ceritakan next, bukan di sini ya. Oke, kesalahan menurut dia gitu ya. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis sama-sama, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya sangat suka lagu ini. All the angels cries holy, all creation cries holy. Itu sudah seperti mau menitikkan air mata. Betapa kudusnya Dia. Tapi kita masih bisa menghadap Dia dalam doa-doa kita. Itu luar biasa. Itu anugerah. Dan Tuhan, saya enggak kudus ini dikuduskan oleh darah Yesus. Dan ayo kita komitmen untuk tidak berbuat
dosa. Ya, 3 hal itu aja, tetap teguh di akhir zaman ya. Oleh karena itu Matius 5 ayat 16 mengatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah teman-teman, jadi 3 hal tadi penting banget ya saudara. Yang pertama kita harus kenali nih, kita memang sudah hidup di akhir zaman. Tahu banget dan harus percaya itu. Jangan ya dari kecil gue juga sekolah minggu udah dengar kakaknya, ibu pendetanya juga ngomong ini Tuhan Yesus segera datang. Tapi sampai aku udah dewasa belum datang, jangan bertanya begitu. Ya, karena waktunya Tuhan yang tahu gitu ya. Kita tetap harus percaya. Nah kemudian yang kedua, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, kita tetap percaya. Terus kemudian yang terakhir, hidup kudus ya. Komitmen Tuhan kudus, aku hidup gak kompromi dengan dosa. Yang lain begini, begono ya, saya tetap hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata yang saya dapatkan dari semua itu, tetaplah terpesona kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya akan baca 1 WA ya, mengakhiri sharing firman Tuhan pada siang hari ini, khotbah saya. Dan kita akan segera, kita nyanyi Engkaulah Jawaban tadi ya, apa Kak Leo. Saya tadi waktu apa setelah R1 ada 1 WA begini. Pagi Mbak, puji Tuhan Mbak, kemarin ke dokter hematologi onkologi medik. Aku dinyatakan hasilnya baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di leherku tumornya sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Nah, saya mau cerita. Jadi ibu ini hari kita yang WBI onsite itu kapan ya? Pokoknya yang Kamis yang lalu ya. Itu kemarinnya itu baru dia cerita. Dia ada satu di kelenjar getah beningnya dinyatakan dokter ada tumor dan di biopsi dan diperiksa dan sebagainya. Nanti hasilnya baru tahu beberapa waktu kemudian kan pasti. Dan dokter mengatakan ini kemungkinan tumor ganas, tapi berdoa supaya jinak ya Bu. Kita berdoa, kita berdoanya mujizatmu biar terjadi Tuhan. Dan hasil sudah dikeluarkan, tumornya gak ada. Dan dia bilang sudah diangkat Tuhan Yesus. Saya boleh sebutkan ibu ini siapa? Adiknya Bang Pasca. Mana beliaunya? Iya. Sini Bang, yuk kita naikkan pujiannya. Terpesonalah sama Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Sampai saya tadi foto ini aku sedang pelayanan bareng Bang Pasca gitu ya. Engkaulah jawaban di setiap doa. Bangun iman Anda terpesona pada kuasa Tuhan saja. Jangan yang lain, terpesona pada Tuhan Yesus saja. Rohmu bekerja, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku bekerja. Tuhan ku percaya. Mari
Bapak Ibu saudara. Saat mari para pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Pak Irwan dan Bang Tom. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi siang hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami dengan firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang sungguh sangat mempesona. Biarlah kami hanya memandang Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang membuat mujizat. Engkau Allah yang sungguh-sungguh membuat mujizat di tengah-tengah kami. Dan kami tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Kau mengurapi, Kau memakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua sudah terima roti dan anggur? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus pada siang hari ini. Amin, saudara. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Dia Allah yang membuat mujizat, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Saat kita mengangkat roti dan meminum dari cawan ini, mujizat bisa terjadi karena hadirat Allah ada. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tenang Bapak Ibu Saudara. Pandang ke depan sini aja dulu. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin memberkati kita, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus membereskan hati kita dulu, saudara. Misalkan ada dosa, ada sesuatu di dalam diri kita, mari kita introspeksi, kita cek, lalu kita selesaikan dengan Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Misalkan ada kesalahan, Tuhan kami melepaskan pengampunan. Kami nggak mau ingat dosa, kesalahan teman kami atau siapapun. Amin. Dan saya tahu saat kita benar-benar di hadapan Tuhan, mujizat bisa terjadi. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita rindukan, mujizat apa? Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah, ketoklah maka kamu akan mendapat, pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Haleluya. Bapa, oh Tuhan, Kau memberkati kami saat ini Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Saat kami mengangkat roti dan meminum dari cawan ini, sesuatu terjadi. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, yang ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus mari kita makan dengan iman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang mengalami tantangan-tantangan dalam hidup, mereka yang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan, Tuhan Engkau melawat mereka semua. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ora baba ya sikaralamo. Puji nama Tuhan. Tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Boleh diambil amplop bila ada yang belum mendapatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Kami akan tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Dan kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah
biasa di minggu pertama kita mendoakan anak-anak kita, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kepada mereka. Kita dukung dalam doa senantiasa. Korabatakara labatakara labatakara labasyakara. Kira labatakara labatakara labarabara. Berkati anak-anak kami ya Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang cerah di dalam Engkau. Kami percaya kuasa Allah juga bekerja atas mereka. Mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus di mana mereka Kau tempatkan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun nantinya ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjagai mereka dari yang jahat. Engkau menjagai mereka dari orang-orang jahat. Engkau menjagai mereka dari sesuatu yang jahat dalam nama Yesus. Tuhan, tempat perlindungan mereka adalah Tuhan. Dan Engkau menjauhkan dari mereka segala sakit penyakit apapun juga. Mereka sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Bahkan Engkau mencukupi kebutuhan anak-anak kami. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Bahkan kebutuhan untuk sekolah Tuhan cukupi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kedua orang tua mereka ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Dan Engkau menyediakan guardian angel bagi anak-anak kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi anak-anak kami. Masa depan mereka cerah, masa depan mereka penuh dengan kilat gemilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan mereka takut akan Tuhan. Oh Tuhan, mendapat pengajaran-pengajaran tentang firman-Mu, bertumbuh dalam firman Allah senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya Cool Camp 2025. Jadi kita akan mengadakan camp ya. Camping di Tanjung Lesung, saudara ya. Yang senang mancing boleh bawa mancing. Ya, mancing di laut ini ya. Ya, pas hari raya mereka ya, saudara ya. Pas Idul Fitri, jadi tanggal 31 sampai 2. Nah, karena ini camping maka pakai tenda, saudara ya. Jadi tendanya syaratnya adalah 1, mendaftar dan menghubungi ketua KUL ya. Jadi yang belum ada grup KUL-nya silakan menghubungi Pak Julius nanti. Ya, Pak Julius. Lalu tenda dan perlengkapannya disiapkan masing-masing peserta ya. Tenda disiapkan masing-masing peserta ya. Itu syaratnya. Lalu nanti berangkatnya bagaimana gitu ya. Ya nanti ngubungi ketua KUL-nya masing-masing ya. Oh ya, mohon maaf Pak Yap dan Ibu, nanti KUL-nya masuk ke ke Blessing ya. Ke Pak Robi, namanya Pak Robi ya. Ke Blessing ya. Ada Pak Robi Diseli namanya ya. Baik, itu Cool Camp Bapak Ibu Saudara. Tanggal berapa? 31 Maret sampai 2 April. 2 malam. Nah, itu tempatnya itu bagus Saudara ya. Jadi tenang Bapak Ibu Saudara. Di sini ada tempatnya camping, lalu di sini ada restonya, lalu di sini pantainya gitu ya Saudara ya. Jadi misalkan hujan deras, ya kita bisa berteduh di restonya ya. Misalkan terlalu panas, kita bisa berteduh di restonya. Misalkan malam nggak bisa tidur. Tidur gelaran tikar di resto. Haleluya. Ya itu karena restonya yang pemiliknya itu teman kami gitu saudara ya. Teman kami. Mestinya kita harus bayar ke situ saudara ya. Tetapi kita dibuat free karena Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi makannya bayar. Ya kan kita bawa kompor sendiri kan ya. Paling aman tuh bawa mie instan.
Baik, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ada doa pagi via Zoom. Lalu hari Rabu ada Miracle Watchtower, doa malam di tempat ini jam 7:30 malam. Hari Kamis ibadah wanita masih online, saudara. Tempo hari sudah onsite, sekarang online. Dan hari Jumat ada Azusa Prayer Tower. Minggu depan kita akan beribadah secara dahsyat, luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa syafaat pada siang hari ini. Haleluya. Inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapak. Terima kasih untuk firman yang tadi sampaikan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap teguh Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah khususnya orang-orang yang pada siang hari ini hadir Tuhan. Kami katakan kami tidak ada satupun yang gugur Tuhan dalam iman. Kami akan tetap menyelesaikan pertandingan iman kami sampai akhir ya Bapak. Kami akan tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau terus teguhkan firman-Mu bagi setiap kami yang mendengar pada siang hari ini Tuhan. Kau terus memberkati hamba-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa sebentar Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami sepakat membawa bangsa kami di hadapan-Mu. Bangsa yang besar ini Tuhan, yang banyak suku dan pulau. Kami percaya Bapa bahwa pelawatan-Mu atas setiap suku, atas setiap pulau, setiap pelosok Tuhan boleh mendengar Injil itu ya Bapa, boleh diberitakan Tuhan. Mari Roh Kudus curahkan terus Tuhan rasa haus dan lapar kan kebenaran-Mu atas bangsa ini. Kami katakan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Curahkan terus Tuhan pengenalan akan Engkau terhadap bangsa ini, agar pemulihan secara rohani terjadi di bangsa kami. Kami percaya apabila pemulihan rohani itu terjadi, maka pemulihan ekonomi juga terjadi Bapa. Setiap kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik untuk bangsa kami Bapa. Pakai setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami berperan mengambil bagian khususnya dalam penyelesaian amanat agung, agar setiap orang boleh mendengar di bangsa ini Bapa, sehingga Jesus for everyone terjadi di bangsa kami. Harvest now terjadi di bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ya Bapa. Kau bukakan pintu-pintu penginjilan Tuhan. Ya setiap media yang ada boleh digunakan Tuhan. Beri kami hikmat ya Bapa, agar kami yang ada di bangsa ini juga menjadi bagian Tuhan, dan penyelesaian amanat agung-Mu di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pejabat yang ada di pemerintahan bangsa kami, untuk presiden, wakil, dan jajaran menteri serta kabinet merah putih Tuhan. Urapan-Mu turun atas mereka, mereka menjalankan amanat dengan rasa takut akan Engkau. Biar Tuhan setiap kebijakan, keputusan yang diambil Bapa berdasarkan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberkati darat, laut, udara atas bangsa ini. Apapun yang dihasilkan bangsa ini kami katakan boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ekonomi Indonesia dapat melewati Tuhan krisis ekonomi ini Tuhan. Kami terus berjalan menjadi bangsa yang kuat, bahkan menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa mulai dari Pak Niko Tuhan, untuk keluarga besarnya Tuhan berkati.
untuk wakil-wakilnya juga Tuhan, agar mereka terus Tuhan menjalankan sampai akhir ya Bapa, visi yang telah Kau percayakan kepadanya Tuhan. Kekuatan yang daripadamu terus Tuhan Kau berikan, untuk dia boleh menyelesaikan, untuk dia terus boleh menangkap apa yang Kau Tuhan inginkan Bapa, untuk dia sampaikan kepada jemaat-Mu Bapa. Begitu juga untuk Pak Tim, Bu Indri serta keluarganya juga Tuhan, berkati Tuhan segala sesuatu yang dipersiapkan, segala sesuatu yang telah direncanakan, ya semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya semakin banyak Tuhan orang yang percaya melalui kehidupan mereka Bapa, dan nama Tuhan dimuliakan. Khususnya juga kami berdoa untuk Pak Harya Bu Marta di tempat ini Bapa. Kau Allah yang terus Tuhan berperkara atas mereka, Kau Allah yang terus Tuhan memegang tangan mereka, untuk mereka terus berjalan menyelesaikan visi misimu ya Bapa. Biar apa yang telah Kau berikan kepada mereka Tuhan, mereka boleh selesaikan sampai akhir. Mereka menjadi orang-orang yang finishing well Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan berikan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu juga khususnya pada siang ini. Kami percaya Engkau telah menguatkan yang lemah, Engkau telah memberikan semangat bagi yang patah Tuhan, untuk kami boleh terus berjalan di dalam Engkau. Sebentar kami juga akan menerima berkat yang daripadamu, kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua arahkan hati kepada Tuhan ya. Tuhan sangat rindu memberkati kita, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan menyertai engkau sehingga apa yang diperbuat oleh kedua tanganmu boleh berhasil dan beruntung. Keluar masukmu dijagai oleh Tuhan. Tuhan melindungi seluruh keluargamu, menutup bungkus dengan kuasa darahnya, menjauhkan dari segala sakit penyakit, virus bakteri penyebab sakit, dilalukannya semua dari keluargamu. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan rindu memberikan yang terbaik bagimu. Tuhan mengurapi engkau dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam pelayananmu, dalam kuliahmu. Tuhan memberikan gandum yang terbaik, minyak yang terbaik, anggur yang terbaik, madu yang terbaik. Mari kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, penghiburan, pengurapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Selamat siang, happy Sunday. Tuhan Yesus berkati.